Sebentar. Ya, jadi minggu lalu kita sudah sampai membahas format frame Ethernet ya. Jadi Ethernet itu sekali lagi Ethernet itu hanya salah satu dari sekian banyak teknologi underlying yang digunakan untuk mentransfer informasi menggunakan protokol TCP/IP ya. Jadi protokol TCP/IP itu tidak akan bisa digunakan kalau tidak ada jaringan yang digunakan secara fisik untuk mengirimkan informasi menggunakan protokol TCP/IP. Ya. Ada banyak sudah kita lihat sebelumnya ya teknologi underlying teknologi ya. Jadi sudah kita bahas juga bahwa underlying teknologi itu mengcover physical dan data link layer ya. Jadi di bawah layer network ya, atau kalau di TCP/IP ya layer network itu adalah layer IP. Jadi sebetulnya banyak teknologi underlying teknologi itu ya, seperti token ring, token bus, ada FDDI dan sebagainya. Nah, tapi yang akan kita bahas itu yang berbasis Ethernet ya, karena jaringan berbasis Ethernet ini ya paling banyak digunakan atau mungkin boleh dikatakan ya yang digunakan ya secara de facto atau secara praktek gitu ya di lapangan itu jaringan fisiknya itu berbasis Ethernet ya yang TCP/IP ini. Ya. Tentunya selain nanti ada Wi-Fi, ada 4G, 5G itu juga teknologi lain ya. Ya, tapi kita sedang membahas jaringan local area network ya. Local area network secara garis besar local area network itu ya ada yang wired ya. Ada yang wireless. Gitu ya. Nah, yang wireless itu yang Wi-Fi yang biasa kita pakai di kampus ini ya untuk akses internet itu Wi-Fi. Ya. Nah, ini yang wired itu yang berbasis kabel ya, berbasis kabel banyak sebetulnya ya, ada token ring, ada token bus gitu ya. Tapi yang secara praktek ya di lapangan itu yang dipakai itu berbasis Ethernet gitu ya. Sehingga kita yang akan kita bahas ya lebih dalam itu ya adalah local area network kabel berbasis Ethernet gitu ya. Nanti yang wireless nanti kita bahas lagi. Nah, fungsi ketika kita membahas OSI layers atau TCP/IP layers ya, kita melihat ada salah satu fungsi dari setiap layer itu adalah melakukan enkapsulasi ya, enkapsulasi ya. Jadi paket dari satu layer ketika masuk ke layer berikutnya itu akan dienkapsulasi ya atau dibungkus ya menjadi
unit informasi pada layer yang ada di bawahnya, ya. Nah, di sini enkapsulasi, encapsulation ya. Bahasa Indonesia-nya enkapsulasi pakai K, kalau bahasa Inggrisnya pakai C tentunya, ya. Jadi setiap layer itu mengenkapsulasi unit data yang dia terima dari layer di atasnya, ya, membentuk satu unit informasi di dalam layer tersebut. Jadi misalnya layer 4 itu kita tahu unit informasinya adalah segmen, ya. Nah, segmen ini masuk ke misalnya bukan misalnya, ya, ketika akan dikirimkan masuk melalui layer 3 dulu, ya. Di layer 3 dibentuk paket gitu, ya. Nah, ini ya. Jadi ini ada enkapsulasi segmen ke dalam paket gitu, ya. Jadi segmen dibungkus, ya. Istilahnya dibungkus enkapsulasi, tapi secara praktek itu adalah ditambahin header gitu, ya. Nah, penambahan header itu disebut enkapsulasi, ya. Jadi segmen, ya, dari layer 4 masuk ke layer 3 menjadi paket, ya. Nah, untuk menjadi paket itu melalui proses enkapsulasi. Dari layer 3 masuk ke layer 2, ya. Nah, ini kan sudah jadi satu unit informasi, ya. Layer 2 itu nggak akan bisa melihat ini ada header layer 3, enggak dia. Nah, layer 2 itu melihatnya sebagai satu kesatuan yang utuh, ya. Nah, oleh layer 2 nanti ditambahin lagi header atau layer 2 melakukan enkapsulasi lagi, ya. Nah, di layer 2 itu unit informasinya itu disebut frame, ya. Nah, gitu. Di layer 2 itu frame, ya. Jadi layer 2 melakukan proses enkapsulasi paket dari layer 3, ya. Enkapsulasi itu menambah header, dan di layer 2 khusus itu untuk Ethernet itu ada trailernya, header dan ada trailernya, ya. Nanti kita lihat. Nah, jadi di layer 2 ini terjadi pembentukan frame atau enkapsulasi informasi dari layer 3, ya, menjadi frame di layer 2. Nah, sehingga kita perlu mempelajari format frame dari Ethernet, ya. Jadi saya sudah sampaikan tadi kenapa Ethernet sih gitu, ya. Kenapa kita nggak bahas token ring, nggak bahas token bus? Karena Ethernet adalah yang paling populer dipakai, ya, sekarang. Bahkan mungkin saya nggak yakin ada lagi jaringan berbasis token ring atau FDDI gitu, ya. Jadi yang dipakai itu ya Ethernet. Jadi kita bahas Ethernet, gitu, ya. Untuk Anda yang wondering itu kenapa sih Ethernet yang kita lihat, ya. Oke, nah ini adalah frame dari Ethernet, kita sudah bahas, ya. Di depan itu ada preamble untuk keperluan sinkronisasi, ya. Format frame-nya format bitnya itu 101010, ya. Gitu. Sebanyak 7 bytes, ya, atau 56 bit. Jadi untuk keperluan sinkronisasi, ya. Sinkronisasi. Sebetulnya kalau kita mau bahas lebih dalam, ya. Dalam teknik komunikasi data itu ada ya itu ada yang disebut sinkronisasi, ya. Saya pernah sampaikan minggu sebelumnya bahwa apabila bentar ya, saya mau mute dulu suara bunyi-bunyi. Mute dulu. Yes. Saya ulangi. Bentar ya, saya lagi. Ya. Jadi sinkronisasi. Ya, saya sudah sampaikan pada pertemuan minggu sebelumnya, apabila jarak antara transmitter dan receiver itu berdekatan, ya clock
untuk sinkronisasi itu caranya adalah dengan menghubungkan clock pengirim dengan penerima. Ya, hal itu bisa dilakukan kalau misalnya di dalam satu motherboard komputer begitu ya, atau dalam satu papan rangkaian ya, di mana tentunya jaraknya dekat ya. Tapi kalau jarak pengirim dan penerima itu udah jauh ya, udah ya 1 meter atau lebih gitu ya, itu udah tidak ekonomis gitu ya untuk menyediakan satu saluran khusus untuk clock ya. Sehingga digunakan atau ditemuh cara yang lain untuk melakukan sinkronisasi itu ya. Jadi sinkronisasi itu intinya adalah untuk menentukan awal dan akhir suatu bit ya. Awal dan akhir bit ya. Agar tidak salah gitu receiver ketika menerima data dari transmitter itu. Ya, harus tahu di awal dan akhir bit ya. Maka dilakukan proses sinkronisasi ya. Oleh karena itu formatnya itu seperti ini karena ya mungkin ya itu sebanyak 56 bytes ya. Jadi biar nanti si receiver itu ini kan kalau misalnya nanti kita akan lihat bahwa sinyal dari LAN Ethernet itu sinyal listriknya itu berbentuk ini ya, ada namanya Manchester coding ya, Manchester coding. Ini cara hapus gimana? Manchester coding itu seperti ini. Satu lagi gini, ya, nanti saya jelaskan. Ini Manchester code ya. Nah seperti itu. Jadi kalau kita ngirim 101.0.1.0 nanti pola datanya kira-kira ya seperti itu. Pola sinyal informasinya seperti ini. Nah jadi ada sisi naik, sisi turun gitu ya di sini. Ini nanti bisa membuat receiver tuh ngerti gitu ya. Kapan sih bit itu akan dikirimkan? Kalau Anda belajar sistem digital atau rangkaian logika ya, Anda kan bentar. Anda itu udah ngambil. Elena, bisa dengar saya Elena? Bisa, Pak. Ya, udah ngambil sistem digital belum ya? Desain sistem digital sudah, Pak. Oh, udah ya, oke ya. Nah itu kan di setiap komponen rangkaian digital itu ada clock-nya. Ya. Nah kapan bit di input ditransfer? Jadi kalau kita bicara komponen digital itu ya, ini ada bit input ya. Kapan bit input ini akan keluar di output ya? Itu diatur oleh clock ya. Biasanya sih diatur oleh clock sisi naik ya, ini rising edge, ini adalah falling edge. Tapi Anda harus ngecek apa namanya itu data sheet ya dari suatu chip ya. Apakah informasi itu ditransfer dari input ke output pada sisi naik atau sisi turun, itu Anda baca data sheet-nya ya. Kalau misalnya input informasi dari input ke output itu di clock atau ditransfer pada saat sisi naik ya, berarti ya ini pada saat inilah ya bit itu akan ditransfer dari input ke output ya. Nah jadi pada saat inilah misalnya bit input itu di output. Jadi pada rangkaian digital atau pada sistem digital ya, kalau ada clock ini misalnya kita ngirim ngirim data 110 misalnya ya, maka yang ini satu ini dikirim pada saat sisi naik ini, kirim 1. Nah sisi turun tentunya karena misalnya kita tadi pakai asumsi
informasi itu ditransfer pada saat sisi naik, berarti pada saat sisi turun tidak terjadi apa-apa. Ya. Nah ini pada saat clock naik lagi, nah itu akan dikirimkan bit yang berikutnya ini. Ya. Karena dikirimkan masih satu, berarti nah, seperti ini. Ya. Nah, pada saat clock berikutnya dikirimkan bit 0 misalnya seperti itu, ya, maka seperti ini. Nah, ya. Jadi sangat penting ya Pak. Kalau kita lihat ya, apabila format informasi yang dikirimnya enggak 110, enggak gini, enggak 1010, enggak seperti di preamble ini ya. Maka receiver itu akan kesulitan gitu ya. Mungkin kalau cuma dua yang berurutannya gitu mungkin tidak masalah, tapi kalau yang berurutan itu banyak, misalnya 11 atau 00-nya banyak, itu akan ada masalah untuk sinkronisasi. Makanya untuk sinkronisasi itu format data itu 101010 sebanyak 7 bytes ya. Jadi nggak akan ada kejadian seperti ini nih ya. Kalau kita pakai preamble ini ya, pola datanya ya, misalnya bit 1 yang dikirim pertama kali, maka kirim 1, kemudian berikutnya kan ini 0 ya. Pada clock berikutnya adalah 0, kirim 0. Pada clock berikutnya ini kirim 1 ya. Ya. Kemudian pada clock berikutnya 0 lagi gitu. Jadi ini clock-nya ya. Ini data yang dikirimkannya atau preamble-nya. Nah, dengan menjamin alternating bit seperti ini 101010 ya. 1010 gitu ya. Maka receiver itu nanti akan tahu, oh ini awal bit itu di T berapa gitu ya. T1 misalnya. Terus awal bit berikutnya di T2. T2 itu nggak tahu T1 tambah berapa milisecond misalnya gitu ya. Nanti bit berikutnya ada lagi muncul di sini ya. Ini berarti T2 ya. Itu adalah T1 T3 ya. T3 adalah T2 tambah sekian milisecond. Gitu ya. Nah, jadi tujuan preamble itu adalah mungkin di awal tadi si receiver itu belum sinkron ya. Kalau hanya diberi cuma 8 bytes misalnya atau 1 byte misalnya apalagi, maka proses sinkronisasi itu bisa tidak terjadi. Nah, karena itu pada Ethernet ya, untuk sinkronisasi pengirim dan penerima itu menggunakan 7 byte ya. Sorry. Itu ya, dari preamble itu adalah untuk sinkronisasi ya. Pola bitnya 101010. Nah, jadi dengan 7 byte itu pada Ethernet sudah dianggap cukup untuk sinkronisasi. Nah, dengan demikian maka informasi yang dikirim berikutnya adalah informasi yang kira-kira memberikan ancang-ancang ya buat penerima untuk memproses informasi berikutnya. Ya. Pada Ethernet ya, ancang-ancang itu diberikan dengan mengirimkan start of frame delimiter ini ya. Jadi format datanya sama 1010 tapi di akhir ada 11 ya. Nah, apabila receiver menerima 11 setelah 10 yang panjang banyak itu ya. Jadi kan sebelumnya dia menerima preamble, kemudian ya setelah menerima 10 dia tiba-tiba menerima 11. Nah, itu berarti merupakan pemberitahuan dari transmitter ke receiver bahwa yang bit berikut yang akan dikirimkan itu adalah bagian ya dari informasi yang harus Anda decode gitu ya. Jadi sekali lagi start of frame delimiter itu ya, seolah-olah pengirim itu ngasih tahu ini setelah SFD ini segera lakukan decoding informasi ya.
Karena preamble dan SFD itu kan bukan informasi, ya, itu hanya mekanisme atau cara untuk melakukan sinkronisasi, jadi bukan informasi, ya. Nah, informasi yang harus di-decode atau diartikan oleh receiver ini ya mulai dari sini sampai sini, gitu. Walaupun kalau dari sisi pengiriman informasi, pengiriman informasinya sendiri sebetulnya ini informasi itu terletak di sini ya, di payload. Ini saya sudah tanyakan kemarin ya. Kalau di pengirim berarti payload ini berisi dari paket dari layer 3 ya. Kalau di TCP/IP ya layer 3 itu IP. Ya, jadi ini payload itu berisi paket IP ya. Jadi kalau dilihat dari informasi sebenarnya yang harus dikirimkan itu adalah yang dari atas itu yang berasal dari application process, terus lewat application layer, ya, masuk ke transport layer, kemudian ke network, ya, dan akhirnya masuk ke dalam payload ini, ya. Itu informasi ultimate yang harus dikirimkan, ya. Nah, untuk pengiriman itu kan kita sudah kemarin membahas perlu ada informasi addressing, ya. Nah, jadi setelah start of frame delimiter maka receiver itu akan mulai mendecode ya informasi yang dia terima berikutnya. Ya. Jadi setelah start of frame delimiter, receiver itu akan menerima destination address ya. Sebanyak 6 byte, lalu setelah itu akan ada source address. Jadi destination address ini adalah data link layer address ya, itu alamat ya. Data link layer yang dituju. Source address itu tentunya adalah alamat data link layer yang mengirimkan frame ini. Ya. Nah, ini di field ini ada length or type. Nah, ini yang di Ethernet aslinya itu isinya adalah length or type. Ya. Nah, jadi ini historinya adalah pada waktu Ethernet itu dibuat, ya, itu belum tentu bahwa layer 3-nya itu IP. Ya. Saya sudah pernah sampaikan ya, bahwa saya waktu zaman kuliah dulu ya, supaya komputer kita terhubung ke jaringan internet itu harus kita install manual software TCP/IP-nya, gitu, ya. Jadi kita install software TCP/IP manual. Kalau sekarang karena de facto-nya jaringan atau setiap komputer yang ada di dunia ini pasti terhubung ke internet, maka protokol TCP/IP itu sudah embedded atau sudah diinstal secara otomatis gitu ya di dalam operating system dari komputer kita gitu. Ya, kalau kita beli Windows, komputer berbasis Windows udah ada TCP/IP-nya. Kita beli komputer iMac udah ada TCP/IP-nya. Kita beli HP yang smartphone yang bisa kita gunakan untuk akses internet udah ada TCP/IP-nya. Jadi sudah nggak perlu lagi kita install manual ya. Tapi kalau dulu itu harus diinstal manual ya. Protokol TCP/IP. Nah, kenapa? Karena pada waktu dulu itu ya belum tentu ya protokol jaringan komunikasi itu menggunakan TCP/IP belum tentu ya. Ada protokol-protokol lain yang bersaing pada waktu itu ya. Pada waktu itu mungkin sekitar tahun 80 ya 80-an ya. Pada tahun 80-an itu ya sampai mungkin 90 pertengahan dekade 90-an gitu ya. Itu masih ada protokol-protokol lain yang menjadi saingan TCP/IP. Sehingga ya data yang berasal dari layer 3-nya itu belum tentu dari IP, sehingga ya di sini ada
type. Ya. Type itu adalah jenis protokol yang harus digunakan untuk menghandle informasi yang ada di dalam payload. Sekali lagi karena pada waktu dulu itu layer 3-nya belum tentu IP. Ya. Pada waktu dulu, ya, layer 3 itu bisa dari standar atau protokol yang lain. Ya. Tapi kalau kita sekarang itu sudah boleh dapat dikatakan 100% lah, gitu ya, atau mungkin hampir 100% gitu ya, bahwa protokol layer 3-nya itu IP gitu. Sehingga sebetulnya type ini udah nggak perlu, ya, karena sudah yakin bahwa protokol layer 3 itu IP. Ya. Jadi ini field length or type ini ya, itu adalah pemberitahuan kepada receiver, ya, protokol apa sih yang harus dihandle untuk mengolah informasi yang ada di payload itu. Tapi itu sebetulnya di receiver, ya, di receiver, ya. Sehingga ketika melakukan dekapsulasi, oh ini harus pakai protokol IP misalnya gitu kalau pakai IP. Jadi type ini adalah protokol layer 3, ya, yang harus dipakai oleh receiver untuk mengolah nanti atau ketika membuka payload ini, ketika melakukan dekapsulasi di receiver. Ya. Ya, kenapa ada length or type itu karena itu ya, karena dulu itu belum tentu layer 3-nya IP. Ya. Nah kalau sekarang karena sudah pasti, ya tadi ya kalau 100% mungkin saya nggak berani menyebutnya ya, tapi hampir 100% begitu ya. Protokol untuk internet itu sekarang pakai IP, ya. Sehingga type itu dalam tanda petik sudah nggak diperlukan lagi, ya. Sehingga kemudian diganti ya dengan length, ya. Length itu adalah panjang. Ya, saya nanti harus cek lagi ya, lupa saya. Apakah length payload atau length ini satu frame ini, ya. Length. Kita cek nanti ya, kita cek. Jadi length itu mengacu kepada panjang frame, ya. Atau saya cek dulu ya. Sambil itu ya, sambil Anda. Ya. Jadi length ini adalah panjang, ya, panjang frame Ethernet, ya. Length itu mengacu kepada panjang frame Ethernet, ya. Length itu mengacu pada panjang Ethernet, ya. Nah, nanti kita akan lihat bahwa sebetulnya ini kan 2 bytes ya. Nanti kita lihat lagi, ya. Oke, mudah-mudahan Anda bisa menangkap apa yang saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita teruskan? Oke. Jadi length ini mengacu kepada, jadi gitu ya, karena sekarang itu semuanya pakai IP, jadi ya field-nya ini tuh berisi informasi length gitu, ya. Tapi kalau kita lihat bahwa just in case atau untuk mengantisipasi bahwa masih ada network yang bukan IP gitu ya, maka kita akan lihat ada sesuatu hal yang harus dilakukan di format pada format field ini, ada yang dilakukan. Ya. Oke, selanjutnya adalah payload ya. Payload itu data and padding. Nah ini data ya. Data itu sekali lagi adalah berasal dari layer 3 ya. IP. Nah, padding nanti kita akan bahas berikutnya. Jadi ini payload sekali lagi berasal dari layer 3 ya. Lalu terakhir itu
trailer. Jadi ini di mana di Ethernet itu ya, ini ada header ya. Dan di ujung ini ada trailer. CRC ya. CRC itulah cyclic redundancy code ya. Nah, jadi CRC adalah satu cara ya agar receiver itu bisa tahu ya bahwa pada data yang diterimanya itu ada error atau enggak gitu ya. Jadi metode pengkodean informasi begitu ya. Bagaimana cara membentuk bit-bit informasi agar receiver bisa tahu ya kalau ada kesalahan pada bit yang diterimanya. Jadi trailer itu pada Ethernet menggunakan CRC caranya ya. Dan hanya digunakan untuk detection only ya. Detection only. Jadi hanya untuk mendeteksi kesalahan, tidak digunakan untuk memperbaiki. Jadi tidak ada deteksi and correction, hanya ada detection ya. Gitu. Nah, terus gimana dong? Kan pada minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa pada komunikasi data itu, informasi itu harus bebas sampai dengan bebas kesalahan di tujuan. Ya, kalau ada salah gimana dong? Ini kan cuma deteksi doang. Nah, nanti untuk correction-nya ya itu menggunakan pengiriman ulang ya. Pengiriman ulang. Itu retransmisi ya. Nanti itu kita bahas pada waktu membahas transport layer ya. Nah, tadi saya masih belum menjelaskan padding, pada halaman berikutnya kita lihat ya, padding ya. Nah, pada Ethernet ya itu ada requirement ya yang sebetulnya terkait dengan nanti algoritma. Saya cek dulu. Yang terkait dengan algoritma medium access control yang dipakai pada Ethernet. Ya. Kemarin kan data link itu kita lihat ada 2 sublayer, ada MAC sublayer dan logical link control sublayer. Ya. Nah, dalam rangka ya medium access control maka atau terkait dengan algoritma ya medium access control yang dipakai pada Ethernet, maka pada Ethernet itu ada persyaratan ya minimum frame length. Minimum frame length dari Ethernet adalah 512 bit atau 64 bytes. Ya. Gitu. Itu adalah Anda harus ya kalau mau dihafalkan boleh ya. 64 bytes ya, gampang hafalnya ya. 64 bytes ya. Atau 512 byte itu minimum frame length-nya ya. Coba saya tanya Akromu Zikri. Akromu Zikri sama saya enggak? Akromu Zikri. Oke, pasti nggak ada ya. Eka Melinda.
Iya, Pak. Oke. Eka ya, saya mau tanya nih, gampang ya, Anda lihat kan ya, di layar itu ada frame Ethernet ya. Kalau data encoding-nya 0 ya, jadi kalau data encoding-nya 0 ya, berapa bit sih panjang frame-nya itu? Halo, Pak. Ya. Sudah tahu apa pertanyaannya kan? 18 bit bukan, Pak? 18 bit. Apa tadi? Kalau misalkan NPD-nya Data 0, encoding-nya 0 gitu ya. Berapa panjang frame Ethernet-nya? Panjang ini ya, panjang frame Ethernet-nya. Panjang frame ini tidak termasuk preamble dan SFD. Jadi data encoding-nya 0 berarti panjang frame-nya berapa? oh, Berapa bit? 18. Berapa bit? Berapa bit yang saya tanyakan? Bukan 18 bytes ya, Pak? Ya betul ya. Berapa bit? Eh, 144 bit. Ya 144 bit ya gitu. Nah, jadi tadi ya kalau data encoding-nya 0 ya, itu panjang frame-nya 144 ya. Nah, padahal di sini ada requirement ya, panjang frame Ethernet itu harus 512 bit gitu ya. Nah, jadi kurangnya berapa itu ya? Jadi kurangi berapa tadi itu 512 ya. Ya, jadi kurang 36 bit ya. Dan ini kan 18 bytes ya. Maka masih kurang ya kan, minimumnya 64 bytes ya, berarti masih kurang berapa tuh? 14 ya, 6 ya. 46 ya. Sorry, 36 ya. 14 baru 46 ya. 14, ya 64. Jadi 46 bytes, masih kurang 46 bytes ya. Nah, jadi kalau di 0 tidak boleh, harus karena panjang minimum dari payload ya itu harus 46 bytes ya. Jadi kita kalau tadi saya tanya ke siapa tadi, ke Eka ya. Jadi kalau data encoding-nya 0 ya, maka panjang frame itu 144 bits ya, atau 18 bytes ya. Jadi kita hitung ininya aja. Padahal panjang frame minimum dari Ethernet itu harus 64 bytes ya. Maka masih kurang ya 46 bytes. Ya, kalau data ini 0 ya. Nah, ukuran, sebentar saya cek dulu ya. Ukuran paket IP minimum.
ukuran paket minimum, ukuran paket maksimum aja ya. Ukuran paket IP maksimum ya. Anda bisa cek internet ya. Itu adalah 65 kilobytes itu kira-kira ya, 65 bytes. Maksimum. Ya. Ukuran paket IP minimum ya, itu adalah 21 byte. Ya. Oke. Jadi kalau Anda Google ya, ukuran paket IP minimum adalah 21 byte. Ya. Saya tadi sudah menyampaikan bahwa, atau kita juga sudah bahas ya, bahwa payload pada frame Ethernet itu berasal dari layer 3, layer IP ya. Artinya akan berisi paket IP. Jadi paket IP itu akan masuk ke sini. Ya. Tuh. Nah sekarang untuk menjelaskan padding ya, saya akan kasih contoh ya. Apabila ternyata paket IP yang masuk ke dalam layer 2 ini ya, itu panjangnya adalah 21 byte. Kita ambil paket IP minimum panjang ya, masuk ke sini. Ada paket IP masuk ke situ 21 byte. Padahal di sisi lain ini ada persyaratan bahwa panjang frame minimum adalah 64 bytes ya. Kalau kita setelah hitung-hitung ya, kurangi ini ya, maka ada requirement minimum payload length adalah 46 bytes ya. Jadi minimum panjang frame adalah 64 bytes, sehingga kita bisa tahu ya berapa sih panjang minimum payload ya. Setelah kita kurangi 64 dikurangi ini ya, yang kuning-kuning ini ya. Nah, Anda lihat ya, misalnya ada paket IP masuk ke dalam payload ukurannya 21 bytes. Nah, berarti kan tidak sesuai persyaratan minimum, yaitu 46 bytes. Gitu ya. Jadi misalnya ada paket IP yang panjangnya minimum masuk ke dalam payload dari Ethernet. Ya. Panjangnya 21 bytes, padahal di sini ada requirement 46 bytes. Maka ya, jadi datanya panjangnya 21 bytes, supaya jadi 46 bytes ditambahin padding gitu. Jadi padding itu ini ya, data acak begitu ya, acak ya. Jadi tidak ada pola tertentu yang ditambahkan supaya panjang payload dari frame ini adalah 46 bytes. Jadi itu fungsi dari padding ya. Data acak yang ditambahkan ke dalam data yang berasal dari paket IP, dari layer IP, supaya panjang payloadnya 46 bytes itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu? Gimana cara meng-clear-nya? Oke. Ya.
Nah, itu kalau kurang ukuran paket datanya. Ya. Sebentar, ini saya mau stop. Ini gimana? Stop. Stop ini. Boleh stopnya nih. Oh, itu. Tadi pinch. Oke. Ya, itu. Jadi padding itu ditambahkan apabila data yang berasal dari layer 3 itu kurang dari 46 bytes. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau tadi misalnya saya kasih contoh apabila ada paket IP yang ukurannya minimum. Nah, sekarang bagaimana kalau ada paket IP yang ukurannya 65535 bytes. Di dalam frame Ethernet ya, itu ada persyaratan maksimum panjang frame ya, yaitu 1518 bytes. Kalau setelah dikurangi ini dan ini, maka dengan demikian kita bisa menentukan bahwa ada panjang maksimum payload dari frame Ethernet, yaitu 1500 bytes. Ya. Ya, oke, jadi panjang payload maksimum adalah 1500 bytes. Ya. Sekarang saya tanya ke Anggoro Maliki. Anggoro Maliki masih sama saya nggak? Hadir, Pak. Oke, Anggoro ya. Bentar ya. Nah, Anggoro, ya, apabila saya punya paket IP panjangnya 65535, bisa masuk nggak ke sini? Oh, enggak, Pak. Nggak bisa. Kenapa? Karena maksimalnya 1500. 1500 ya gitu. Nah, jadi karena paket IP itu bervariasi ya, tidak tetap ya. Jadi sometimes mungkin ada paket IP yang ukurannya lebih kecil daripada 1500 ya. Tapi harus memenuhi persyaratan ini, maka paket tersebut dikasih padding ya. Nah, tapi mungkin ada paket IP yang panjangnya lebih dari 1500 ya. Jadi gimana dong caranya? Ya, itu adalah dengan melakukan fragmentasi. Tapi ini nanti kita bahasnya ya. Fragmentasi ini kita bahas pada waktu membahas protokol IP ya. Jadi apabila ada paket IP yang panjangnya melebihi panjang payload frame Ethernet, maka si paket itu harus dipotong-potong ya. Istilahnya fragmentasi. Tuh ya, fragmentasi. Ya. Jadi kalau paket IP ukurannya terlalu pendek sehingga ketika masuk ke payload frame Ethernet tidak memenuhi minimum length, frame length, atau tidak memenuhi minimum payload length yang 46 bytes, maka akan ditambahi padding. Tapi kalau ada paket IP yang melebihi panjang payload yaitu 1500, maka akan ada terjadi fragmentasi terhadap paket IP tersebut ya. Nah, ini saya mau berikan menyampaikan istilah dari maksimum payload length ini, istilahnya yang biasa dikenal adalah MTU ya. Maksimum transfer unit ya. Jadi panjang maksimum payload dari frame Ethernet ya, itu adalah disebut MTU, maksimum transfer unit. Jadi
Kalau ditanya berapa MTU dari Ethernet, maka Anda jawab 1500 bytes ya. Berapa MTU dari Ethernet? Anda jawab 1500 bytes ya. Itu. Nah, supaya saya nggak ngomong terus ya, Anda nggak bosen sambil saya juga break mungkin ya. Nah, saya ingin Anda cari ya informasi MTU ya dari token ring. Nanti saya akan tanya salah satu dari Anda ya. Cari berapa MTU dari token ring. Ini kan kita sudah bahas MTU dari Ethernet ya 1500 byte panjang maksimum payload. Nah, sekarang berapa MTU dari token ring? Oke, silakan Anda Google ya. Nanti saya tanya salah satu dari Anda ya. Saya break dulu ya. Ya, sekitar itu ya 10 menit ya. 10 menit lah sambil Anda cari informasi. Nanti saya minta Anda untuk jadi nanti untuk menjawab pertanyaan ini Anda harus cari format frame token ring, terus Anda identifikasi panjang payloadnya berapa maksimum ya, MTU-nya berapa.
Oke, saya akan minta sebentar. Sebentar. Nisa Kinaya. Iya, Pak. Oke. Berapa MTU token ring? Dan dapatnya dari mana? Coba kalau Anda bisa mau share screen Anda boleh. Sebentar, Pak. Hmm, sudah terlihat belum, Pak? Ya, sudah. Ini ada jenis yang 16 MB per second sama 4 MB per second, Pak. Megabyte itu megabit itu. Megabit. Hmm. Terus ini MTU-nya 17.914. Oke. Terus format frame-nya gimana? Format frame token ring. Format frame-nya sebentar, Pak. Ini, Pak. Jadi payload-nya di mana? Di bagian data. Oke. Oke, sip. Kasih. Makasih, Pak. Ya, oke. Jadi MTU itu sering nanti muncul ya kalau Anda sudah atau banyak nanti di literatur jaringan komputer itu harus tahu ya MTU gitu ya, maksimum transfer unit ya. Jadi itu menentukan apakah harus terjadi fragmentasi pada paket IP ya yang masuk ke dalam payload Ethernet atau token ring dan sebagainya ya. Jadi ini 1500 byte ini semacam magic number ya. Itu suka bisa jadi mungkin ada pertanyaan kalau mau sertifikasi atau mungkin di ujian itu biasanya magic number MQ ini sering muncul ya, 1500 byte untuk Ethernet ya. Oke, nah saya ingin membahas sedikit mengenai CRC ya, Cyclic Redundancy Code ya. Tapi sebelum ke CRC saya juga ingin supaya Anda mendapatkan gambaran ya. Ada beberapa teknik untuk error detection ini ya.
Yang paling simple itu adalah namanya parity check ya. Parity check ya. Coba Anda yang pernah dengar raise hand di Zoom tentang parity check. Ada yang tahu? Ya. Raise hand yang tahu. Oh ini, oke. Nah, nggak akan ditanya, cuma raise hand aja. Ini yang titik-titik siapa sih namanya? Pakai nama titik-titik. Coba yang titik-titik siapa nih? Titik-titik. Siapa namanya? Titik-titik. Titik 3 ini siapa namanya? Titik-titik siapa nih? Oke, nanti saya investigasi. Alright. Jadi belum ada yang tahu ya, parity check. Ya, gitu. Ya, parity check. Parity check ini adalah merupakan metode pendeteksian kesalahan yang paling simple. Ya. Parity check ini ada 2 jenis ya, ada odd parity, ya, ada even parity. Ya. Jadi ada parity ganjil dan parity genap. Ya. Even. Tentunya kedua jenis parity check ini tidak boleh digabungkan. Ya. Artinya kalau transmitter menggunakan odd parity, maka receiver juga harus pakai odd parity. Ya. Apabila transmitter menggunakan even parity, maka receiver juga harus pakai even parity. Ya. Tidak boleh misalnya transmitter pakai odd parity, receiver pakai even parity. Jadi harus kompakan dulu, ya, sebelum terjadi transfer informasi. Ya. Oke, nah odd parity, ya kita lihat odd parity ya simple, sebetulnya simple, makanya parity check ini simple banget ya. Jadi ketika receiver menerima data, maka dia akan menghitung ya jumlah bit 1. Ya. Receiver menerima data, ya, hitung jumlah bit 1. Hitung jumlah bit 1. Kalau bit 1-nya jumlahnya ganjil, ya, maka disimpulkan bahwa data yang diterima itu adalah benar. Ya, ini kalau odd parity. Ya. Apabila receiver menerima data, maka dia akan menghitung jumlah bit 1-nya. Kalau jumlah bit 1-nya ganjil, maka disimpulkan datanya benar. Ya. Tapi kalau jumlah bit 1-nya genap, maka dapat disimpulkan ada kesalahan ya pada data yang diterima. Itu odd parity. Kemudian pada even parity, ya, jadi kalimatnya sama dengan yang di atas ya. Ini. Menghitung jumlah bit 1, ya. Kalau jumlah bit 1-nya genap, berarti benar data yang diterima. Tapi kalau jumlah bit 1 yang diterimanya ganjil, maka disimpulkan bahwa data yang diterima adalah salah. Ya. Oleh karena itu, ya, odd dan even parity ini nggak boleh dicampur gitu. Ya. Sekali lagi, kalau transmitter pakai odd parity, maka receiver harus pakai teknik odd parity juga. Ya. Kalau transmitter pakai even parity, maka receiver harus pakai even parity juga. Ya. Nah, kita ambil contoh. Ya.
Misalnya TX dan RX sudah berjanji untuk menggunakan odd parity. Contoh ya, ini example. Ya. Nah, misalnya penerima itu menerima data ini. Maka ya, penerima data akan menghitung jumlah bit 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jumlah bit 1-nya ada 6, maka karena menggunakan odd parity, maka si receiver itu menyimpulkan bahwa data yang diterimanya salah. Ya. Tapi misalnya penerima menerima data seperti ini, ya. Dia hitung bit 1-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu kan ganjil, ya. Nah, berarti receiver menyimpulkan bahwa data yang diterimanya adalah benar. Ya. Odd parity. Ya, kalau pakai event parity, ya, maka ya harus janjian sekali lagi ya, transmitter dan receiver harus janjian. Ya. Kalau penerima menerima data seperti ini pakai event parity misalnya. Ya. Maka dihitung sama receiver jumlah bit 1-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Berarti benar. Gitu. Tapi kalau receiver menerima data seperti ini, dihitung jumlah bit 1-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Berarti salah. Itu. Ya. Nah, itu adalah parity check. Ya. Ini sementara jangan dilihat dulu ya. Atau saya pakai itu aja. Saya pakai, oh jangan bisa. Oke, berarti sebentar. Notes ya. Oke. Oke. Sekarang kita lihat contoh lagi ya. Misalnya TX dan RX janjian pakai event parity ya. Event parity. Misalnya TX ya. Ini TX ngirim 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Nah, tadi kalau tadi itu adalah ini ya. Bagaimana receiver itu mendeteksi ya. Bagaimana receiver itu mendeteksi ya data yang diterimanya apakah mengalami kesalahan atau enggak. Jadi tinggal hitung jumlah bitnya. Nah, bagaimana sih cara untuk memformat data supaya bisa dilakukan parity check atau istilahnya itu bagaimana mengencode data yang akan dikirimkan oleh transmitter supaya receiver itu bisa mendeteksi apakah datanya salah atau tidak. Ya. Nah, bagaimana cara transmitter mendekodenya, mengencode ya? Nah, caranya adalah dengan ya menambahkan pada data yang akan dikirim dengan suatu parity bit. Parity bit.
Jadi pada parity check ini simple sekali ya. Data yang dikirimkan ditambah parity bit. Parity bitnya cukup 1 bit. Jadi transmitter ini nanti supaya bisa menggunakan parity check, maka data yang dikirim ya harus ditambahkan dengan 1 bit parity. Parity bit ini kan kalau bit itu berarti kan bisa 1 atau 0 kan ya. Nah, parity bitnya ini 1 atau 0 ya, itu ya tergantung dari parity teknik yang digunakan tadi ya. Jadi kalau misalnya menggunakan event parity atau parity genap ya, maka apabila jumlah bit 1 pada data adalah genap ya, maka parity bitnya adalah P-nya adalah ini, biasanya kita kasih tanda kasih lambang P. Apabila jumlah bit 1 pada datanya adalah genap, maka parity bitnya adalah 0. Sebaliknya apabila jumlah bit 1-nya pada data adalah ganjil, maka parity bitnya adalah 1. Ya, karena pada event parity jumlah bit 1 itu harus genap ya. Kita lihat contohnya. Jadi misalnya datanya itu yang mau dikirimkan adalah 11 0 1 1 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, apabila digunakan event parity ya, bit 1-nya parity-nya 1 apa 0 ya. Tinggal dihitung dulu jumlah bit 1 pada datanya. Jadi ini data ya. Data. Bit 1-nya berapa? 1 2 3 4 5 ya. 5 itu kan ganjil ya. Padahal ini menggunakan event parity. Maka parity bitnya ya harus apa? Ya, ini 1 2 3 4 5. Jadi harus 1 parity bitnya. Jadi data yang dikirim oleh transmitter adalah ini ya. 1 1 0 1 1 1 1. Kita lihat contoh, misalnya kalau data yang dikirimkan jumlah bitnya adalah genap ya. Jadi misalnya dikirimkan data 1 0 1 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 ini 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nah, warna ini kuning ya. Misalnya dikirim 1 0 1 1 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 Oke ya. Misalnya data yang mau dikirimkan adalah ini ya. Berapa parity bitnya gitu ya? Kalau pakai event parity ya. Dihitung dulu bit 1-nya 1 2 3 4. 4 itu kan genap. Maka bit parity-nya adalah 0. Jadi yang data yang dikirimkan oleh transmitter adalah 10 11 0 10 0 0 gitu. Ya. Sebaliknya kalau menggunakan event pakai odd parity ya. Kalau pakai odd parity ya. Kalau jumlah bit 1-nya adalah ganjil pada data ya, maka bit parity-nya adalah kalau genap ya, sorry. Kalau jumlah bit 1-nya genap ya, kalau pakai odd parity maka parity bitnya adalah 1 ya.
Kalau jumlah bit satunya ganjil, ya, maka parity bitnya adalah 0. Ya, ini kalau pakai odd odd parity, gitu. Ya. Jadi data yang sama kalau dikirimkan menggunakan parity yang berbeda, kita coba lihat ya. Misalnya datanya 1101111 ya. Kalau pakai parity ganjil, berapa bit parity-nya? Saya coba tanya. Biar nggak bosen ya. Sagina Maitsa Gunawan ya. Gunawan itu apa? Sagina. Oke, Sagina. Iya, Pak. Sagina masih sama saya. Oke, Mas ya. Sagina, ini kalau pakai parity ganjil, terus data yang saya kirimkan adalah 1101111, bit parity-nya berapa? Bit 1 atau 0? 0, Pak. Apa? 0 ya? Iya. Betul ya, 0 ya. Karena pada parity ganjil jumlah bit satunya harus ganjil. 1 2 3 4 5. Karena udah ganjil ya berarti bit parity-nya 0 ya. Nah, kalau data yang dikirimkan adalah 10111010, maka bit parity-nya adalah ya, 1 2 3 4. Karena masih ganjil maka bit parity-nya dikasih 1 ya. Itu kalau pakai odd parity, maka tidak bisa di-mix nih ya dalam satu sistem transmisi. Dalam satu transmisi itu harus janjian antara transmitter dan receiver itu pakai even parity atau odd parity gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang misalnya ya dalam suatu ya contoh misalnya dalam suatu pengiriman informasi menggunakan parity check ganjil ya, receiver menerima data ya sebagai berikut ya. Dalam suatu pengiriman informasi menggunakan parity check ganjil, receiver menerima data sebagai berikut 1110. Apakah data tersebut salah ya? Oke, itu ya pertanyaannya. Coba saya minta Alfandito Pradana. Iya, Pak. Oke ya, jadi dalam suatu pengiriman informasi menggunakan parity check ganjil, receiver menerima data 1101101. Apakah data tersebut salah? Salah ya, Pak. Kenapa? Itu satunya genap, ada 6. Jumlah satunya ada genap. Oke, bagus ya. Terima kasih. Nah, kita lihat sekarang. Bagaimana sih parity check itu bisa mendeteksi kesalahan? Kita lihat ya, TX, ini RX. Misalnya pakai event parity ya, event parity. Nah, biasanya oke nanti kita lihat lagi. Misalnya data yang dikirimkan itu adalah 110123456 ya 7 ya. Berarti kalau event parity ini 1 2 3 4 5 ya, parity bitnya 1. Ya. Nah, oke, ini data dikirimkan misalnya. Ketika sampai di tujuan ya, misalnya bit ini salah nih.
Jadi 110 110 01. Ya. Jadi misalnya data yang dikirimkan ini, ya, terus pakai event parity, berarti format data yang dikirimkan adalah ini 1111. Ini 110 110 1 2 3 4 5 6. Ketika sampai diterima, ternyata bit ini salah, ya. Maka receiver menerima ini 110110001. Ya. Pakai event parity, ya. Receiver akan ngecek jumlah bit satunya 1 2 3 4 5, ya. Maka receiver akan menyimpulkan bahwa data yang diterimanya salah. Kenapa? Karena ini pakai event parity, ya. Oke. Nah, sekarang misalnya data yang dikirimkan masih sama, ya. Kirimkan ke receiver, ya. Kemudian data yang diterima adalah ini. Saya tanya Nathanael Faren. Ini pakai masih event parity. Data yang dikirimkan adalah ini, ya. Kemudian data yang diterima adalah ini, ya. Berarti ada berapa yang salah di sini, Nathanael? Bit yang mana yang salah? Nathanael? Kedengaran nggak, Pak? Misalnya bit ini 1, ini salah betul, diterima. Bukan, kita lihat bitnya dulu. Ini bit yang dikirimkan ini kan? Bit yang diterima receiver ini. Ya, saya ingin Anda menentukan bit yang ini salah betul ketika sampai di penerima. Salah, Pak. Salah. Yang ini? Nah, yang mana, Pak? Yang ini. Salah betul. Salah, Pak. Salah. Ya, saya kasih tanda. Ini? Betul. Ini? Betul. Ini? Betul, Pak. Ini? Betul. Ini? Salah. Ya, ini betul ya. 1. Sekarang saya nanya ke Nathanael. Apa yang disimpulkan oleh receiver ketika menerima data ini? Pakai event parity. Apakah datanya salah atau benar menurut receiver? Datanya salah, Pak. Kok tahu salah? Karena Ini pakai event parity. Receiver menerima data ini. Dia menyimpulkan datanya salah atau benar. Ini ya, Anda bayangkan. Ini Anda bisa ngecek yang ini salah, Pak, karena dibandingkan dengan ini kan ya. Bit ini salah, Pak, gitu kan ya, Nathanael ya. Karena Nathanael kan lihat ini ya. Benar nggak? oh, itu kalau event parity genap ya, Pak. Jadi benar. Benar kan? Jadi tadi proses pertama yang kita lihat cek ini salah ya, karena kita tahu ininya kan. Karena kita sedang di kelas gitu ya. Sedang di kelas kita bisa bandingkan ini, oh ini salah nih ini gitu ya. Sehingga tadi Nathanael menyampaikan salah datanya gitu ya. Padahal dalam transmisi informasi, receiver itu kan nggak tahu apa yang dikirimkan oleh transmitter, betul nggak? Ya, benar nggak Nathanael? Iya, Pak. Jadi dia nggak tahu kan apa data yang dikirimkan oleh transmitter itu berapa gitu. Nah, jadi dia ngitung aja bit satunya. Kalau pakai event parity ya, dia hitung 1, 2, 3, 4. Nah, karena ini bit satunya genap, maka
receiver menyimpulkan bahwa datanya benar gitu. Nah, ini contoh ini, pada contoh ini saya ingin memperlihatkan bahwa pakai parity check itu punya kelemahan, ya. Kalau data yang salahnya itu lebih dari satu, udah nggak bisa diandalkan lagi gitu, ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini salah lagi di sini ya, misalkan ini salah lagi jadi satu, ya. Dia bisa deteksi benar sih, ya. Tapi kalau lebih dari satu dan berjumlah genap gitu ya, itu akan ngaco lagi. Misalnya ini salah lagi satu, ya, maka ngaco lagi dianggap benar gitu, ya. Nah gitu, itulah kelemahan dari parity check ya. Kalau ada bitnya lebih dari satu yang error, yang jumlahnya genap, maka pendeteksiannya salah gitu, ya. Itu kalau parity check ya. Nah, parity check ini kapan sih digunakan ya? Itu kalau digunakan parity check ini ya, kok menggunakan teknik yang tidak reliable sih gitu ya. Kalau lebih dari satu bit error, ya nggak bisa mendeteksi dengan benar, ya. Ya lebih dari satu bit error ya, itu nggak bisa deteksi sama dia, ya. Bisa salah mendeteksi maksudnya gitu ya. Kalau lebih dari satu error, ya. Nah, jadi di mana dong parity check ini dipakai ya? Jadi parity check ini dipakai untuk slow speed data communication ya, atau asynchronous data communication ya. Asynchronous communication dan kecepatannya rendah, slow speed ya. Jadi yang pengiriman datanya itu slow speed itu sama low data, slow bitrate lah ya. Slow speed itu low bitrate berarti, low bitrate ya. Dan asynchronous. Nah, asynchronous data transmission ini pengiriman informasi itu karakter by karakter ya. Karakter by karakter. Jadi misalnya saya mau ngirim kata tutun ya lewat network ya, maka dikirimkan dulu T gitu ya. Nah, saya tadi kan Anda perhatikan mungkin kenapa Pak itu ngitung 7 tambah 1 ada 7 bit gitu. Nah, huruf T ini kan kalau kita kirim dalam bentuk data itu kan bisa untuk representasinya bisa menggunakan kode ASCII ya. ASCII code ya. Kode ASCII itu biasanya 7 bit gitu ya. 7 bit ya. Kode ASCII itu 7 bit ya. Jadi makanya saya tadi ngitung 7 gitu ya. Kode ASCII untuk T besar itu adalah apa ya? Kodenya Anda bisa cari sih di Google ya. T itu apa sih gitu ya, apa binary-nya. Mana ya? Ya bisa dicari lah nanti ya. Tapi ini anggap saja bukan beneran nih ya. Misalnya T itu dikirimkan 11011234567 ya. Ini misalnya T itu dikirimkan ini gitu. Tapi bukan ini. Harus dicek dulu di tabel ASCII namanya. Nah, jadi nama tutun ini dikirim karakter per karakter. Kirim T dulu ya. 7 bit ditambah parity ya. Kalau pakai parity genap 1 2 3 4 5 6 gitu. Kirim satu dulu ya. Jadi setelah itu kirim U gitu. Ya. Nanti U itu apa gitu. Nah, begitu terus. Jadi
mungkin 5 karakter ini habisin waktu berapa gitu ya, lebih lambat banget ya. Jadi quality bit ini digunakan pada asynchronous data communication, jadi informasi itu dikirimkan karakter per karakter karena memang lambat ya. Nah, kalau kita ngirim file gitu ya, file itu udah nggak bisa lagi pakai asynchronous transmission ya. File itu misalnya tadi file TA, buku TA aja minimal ada 20-60 halaman gitu ya. Satu halaman berisi berapa karakter gitu. Satu karakter 8 bit gitu ya. Tadi ya. Satu karakter itu kan 8 bit, satu karakter asli itu 8 bit. 7 bit kode aslinya tambah 1 bit parity. Nah, coba Anda pikirkan gimana kalau misalnya ngirim 60 halaman TA pakai asynchronous transmission, pasti nggak bisa. Ya. Nah, terus bagaimana cara mendeteksi kesalahan pada transmisi data kecepatan tinggi dengan volume data yang besar? Ya ada teknik yang lain. Gitu. Ya, mungkin nanti kita bahas minggu depan. Kode mendeteksi kesalahan yang lain. Yaitu yang CRC. Ya. Kita nanti bahas minggu depan tuh CRC seperti apa sih gitu ya. Anda harus tahu prinsipnya saja gitu ya. Karena kalau mau diterapkan nanti Anda bisa terapkan dalam bentuk kode program misalnya gitu ya. Oke, saya kira cukup dulu hari ini ya. Terima kasih perhatiannya ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Oh, oke, daftar isinya apa? Daftar harinya tolong diisi ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.